Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Ansari, NIM 2021-11098. Di sini saya akan mempresentasikan pada bab 10 mata kuliah Operasi Sistem Tenaga Listrik yang berjudul Pelaksanaan dan Pengendalian Operasi. Yang pertama, persiapan sebelum pelaksanaan operasi. Operasi sistem tenaga listrik berlangsung selama 24 jam sehari, yang akan dipantau dan dikendalikan oleh operator yang biasa disebut dengan dispatcher, yang bekerja bergantian dengan mengikuti pedoman-pedoman operasi yang biasa disebut Standing Operation Procedure atau SOP. Biasanya terdapat 3 regu dalam 24 jam. Setiap regu harus mengadakan persiapan sebelum melaksanakan rencana operasi harian dalam real time. Persiapan sebelum pelaksanaan operasi yaitu meliputi yang pertama mempelajari rencana operasi harian, baik yang menyangkut rencana pembangkitan maupun yang menyangkut rencana penyaluran. Yang kedua, mempelajari penyimpangan yang terjadi terhadap rencana operasi harian, terutama yang menyangkut gangguan yang terjadi dalam sistem. Yang ketiga, mempelajari pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan pada sistem yang memerlukan manuver jaringan. Kemudian persiapan yang terakhir yaitu mengecek kesiapan fasilitas untuk operasi seperti alat-alat telekomunikasi, telemetering, dan telekontrol agar dispatcher mengetahui kondisi peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Pada pelaksanaan operasi, setelah melaksanakan persiapan, maka dispatcher melaksanakan tugasnya yang sudah tercantum dalam rencana operasi harian. Jika ada ketidaksamaan atau penyimpangan terhadap rencana, maka dispatcher harus mengatasinya secara real time. Begitu pula apabila terjadi gangguan, dispatcher harus mampu mengatasi dalam real time. Dan juga apabila ada perintah pemasukan dan pengeluaran PMT dari resultat maupun dari pembangkit dilakukan oleh dispatcher. Penyimpangan yang terjadi pada saat pengendalian operasi, yaitu yang kemungkinan pertama itu beban pada sistem tidak sama dengan yang diperkirakan dalam rencana operasi harian. Bisa lebih kecil, juga bisa lebih besar. Kemudian penyimpangan yang kedua yaitu bisa jadi unit pembangkit yang diperkirakan bisa beroperasi ternyata tidak siap operasi karena adanya gangguan atau unit yang rusak. Kemudian penyimpangan yang ketiga itu peralatan SPT atau trafo dalam rencana operasi harian yang dianggap siap ternyata mengalami gangguan, baik itu pada penghantar maupun pada gardu induk. Dan yang terakhir penyimpangannya itu terdapat gangguan temporer pada sistem. Biasanya pada penyaluran itu bisa terjadi adanya ROW, benda asing dan lainnya. Kondisi operasi sistem. Ada beberapa kondisi operasi sistem yaitu yang pertama kondisi normal. Apabila kondisi operasi seluruh sistem memenuhi batas frekuensi, batas-batas tegangan, dan memenuhi pula syarat keandalan yang telah ditentukan. Yang kedua, kondisi rawan, yaitu kondisi sistem yang apabila ada satu elemen dalam sistem seperti generator, transformator, atau saluran transmisi mengalami trip, maka kondisi sistem yang normal tidak lagi dapat dipertahankan. Kondisi yang ketiga yaitu kondisi darurat, yaitu kondisi sistem di mana batas frekuensi atau batas-batas tegangan yang tidak dapat dipenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi gangguan, yaitu kondisi operasi sistem di mana ada konsumen yang tidak mendapat tegangan atau padam. Pemasukan dan pengeluaran PMT yang biasa disebut dengan pemberian tegangan pada instalasi meliputi 4 macam keadaan. Yang pertama, pada instalasi baru yang belum pernah diberi tegangan. Dalam hal ini, instalasi yang akan diberi tegangan perlu diuji terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, instalasi yang baru diperbaiki. Misalnya setelah terjadinya gangguan, instalasi yang mengalami perbaikan harus sesuai prosedur untuk memberi tegangan terhadap instalasi yang telah diperbaiki untuk meminimalisir timbulnya kecelakaan manusia. Yang ketiga, mempertemukan tegangan dari dua instalasi. Kondisi ini tegangan harus sinkron satu sama lain agar tidak menimbulkan gangguan. Kemudian yang keempat yaitu instalasi yang baru
mengalami gangguan. Dalam hal ini perlu diperhatikan terlebih dahulu relay apa yang menyebabkan trip. Jika setelah dicoba tidak menimbulkan gangguan, maka PMT telah sukses untuk masuk ke sistem. Tetapi jika setelah dimasukkan diamati menimbulkan gangguan, berarti harus dilakukan pengecekan ulang. Masalah arus hubung singkat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasi, khususnya yang berhubungan dengan arus hubung singkat, yang pertama itu menutup jaringan ring. Yang kedua, memasukkan PMS tanah sebagai titik netral. Kemudian terakhir, operasi dengan beban rendah, atau kita mengurangi beban. Kemudian pengoperasian reaktor. Tujuan dipasangnya reaktor dalam sistem adalah untuk mencegah timbulnya tegangan tinggi yang berlebihan akibat dari arus kapasitif kabel maupun SUTT yang panjang. Ada 3 macam cara memasang reaktor dalam sistem. Yang pertama, pada ujung SUTT atau kabel. Bisa dilihat pada gambarnya dari pusat listrik, transformator, sampai ke ujungnya ada gardu induk dan ujung kabelnya. Kedua itu pada lilitan tersier dari transformator. Reaktor L3 dilengkapi dengan PMT, yaitu PMT nomor 8, sehingga reaktor L3 dapat sewaktu-waktu dikeluarkan dan dimasukkan dalam sistem sesuai dengan kebutuhan daya reaktor. Kemudian yang ketiga, pada rel dari pusat listrik. Fungsi dari reaktor L1 adalah untuk melayani kebutuhan sistem akan daya reaktif, dan juga untuk menghindarkan generator di pembangkit mengalami beban yang terlalu kapasitif, khususnya dalam sistem yang banyak terdapat kabel tanah atau SKTT yang sangat kapasitif. Pusat pengatur distribusi. Kegiatan jaringan distribusi juga diatur oleh pusat pengatur distribusi yang mana mengkoordinir operasi jaringan tegangan menengah. Pusat pengatur distribusi juga harus mengamati. Yang pertama yaitu analisa gangguan yang terjadi dalam sistem. Yang kedua, mengkoordinir pekerjaan pemeliharaan dalam jaringan agar meminimalisir pemadaman pada pelanggan. Yang ketiga, mengamati dan menganalisa perkembangan beban pada setiap jaringan distribusi. Yang keempat, mengamati dan menganalisa profil tegangan jaringan untuk selanjutnya memberikan saran perbaikan seperti apa. Kemudian yang terakhir, mengamati dan menganalisa rugi-rugi yang terjadi dalam jaringan distribusi untuk mengambil langkah agar rugi-rugi tersebut dapat dikurangi. Selanjutnya, langkah-langkah keselamatan kerja. Untuk meminimalisir kecelakaan kerja pada lokasi kerja, kita dapat mencegahnya dengan cara yang pertama yaitu pemberian tanda bahaya atau garis pengaman. Yang kedua, terlarang. Dan ketiga, yang bebas tegang menggunakan voltage detektor. Yang ketiga, harus ada smartphone untuk tenaga listrik. Untuk yang pertama itu kita penyediaan tenaga listrik dalam 4 tahun pertamanya langsung diukur dengan atau transmission voltage itu nilai frekuensi dan skalanya berapa. Kemudian batasnya itu